Perkenalkan, nama saya Denny Setiawan, saya sebagai pembuka, saya Violetan sebagai kameramen, Saya Fanka Priyadi sebagai pembuka. Saya Alika Khairunisa sebagai penjelas 1. Saya Wika Putri sebagai pewawancara 1. Saya Susi Sulistiawati sebagai pewawancara 2. Saya Ditya Duta Fanda Wirakusuma sebagai penjelas 2. Selamat pagi semua, kembali lagi bersama saya Denny Setiawan, Fanka Priyadi. Di sini kami akan menjelaskan tentang pencemaran air seperti kali, danau, dan juga yang lain-lain. Kami presentasi kami di sini mengundang pihak 1 dan 2 untuk menjelaskan kepada kalian mengenai pencemaran air. Halo Permisa, perkenalkan saya Alika Khairunisa, saya sebagai penjelas pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah permasalahan yang sudah menjadi perbincangan sedari dulu. Kenapa sih kita harus memberikan fokus perhatian kepada pencemaran ini? Untuk itu, kali ini kita akan membahas seluruh terkait apa sih pencemaran tanah itu. Pencemaran tanah adalah adanya bahan kimia seperti polutan atau kontaminan yang berada dalam tanah serta bisa menjadi racun. Pencemaran tanah dengan konsentrasi yang cukup tinggi dapat menimbulkan dampak negatif tidak hanya bagi lingkungan saja, tetapi bagi lingkungan diri sendiri juga. Tanah memiliki berbagai senyawa yang telah memiliki secara alami. Walaupun ia tidak tercemar, senyawa seperti fosfat, karbonat, sulfat, nitrat, juga senyawa-senyawa organik seperti asam lemak, DNA, PAH, dan lain sebagainya. Polusi akan berhasil apabila jumlah kontaminan pada tanah lebih melebihi tingkat yang seharusnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Duta. Oke, saya Ditya Duta Fanda Wirakusuma sebagai penjelas kedua. Apa penyebab pencemaran tanah? Sebenarnya ada dua faktor yang menyebabkan mengapa tanah mengalami pencemaran. Pertama, yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri, dan juga alam bisa menjadi penyebabnya. Memang, penyebab yang manusia lakukan juga bisa terbagi ke dalam dua hal, yaitu sengaja atau tidak sengaja. Pencemaran yang manusia lakukan kita kenal sebagai sebutan antropogenik. Ketika para petani terlalu banyak menggunakan pestisida, hal ini juga dapat mencemari tanah. Selain itu, berbagai kegiatan industri seperti tekstil, obat-obatan, minyak bumi, dan lain-lain. Ada juga emisi radioaktif seperti radium, thorium, uranium, dan lain-lain. Limbah rumah tangga dapat mencemari tanah dengan kandungan zat yang beracun. Hal-hal seperti ketidaksengajaan atas kebocoran bahan kimia, kegiatan pengecoran, pertambangan, konstruksi, kegiatan transportasi, hingga kegiatan pembuangan limbah kimia oleh berbagai pihak juga bisa menjadi mengapa pencemaran tanah dapat terjadi. Biasanya penyebab pencemaran tanah terjadi akibat ulah manusia karena cara pembuangan limbah yang tidak tepat. Sebenarnya tempat-tempat konstruksi pada perkotaan merupakan wilayah yang memiliki potensi pencemaran tanah cukup besar. Hampir semua bahan kimia yang ada pada tempat konstruksi memiliki potensi untuk mencemari tanah. Sedangkan dalam kasus pencemaran tanah yang terjadi karena adanya proses alam, biasanya disebabkan karena lingkungan tanah yang memiliki kompleksitas. Oke, sekian dari penjelasan saya dan Duta. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Alika dan Duta karena sudah menjelaskan sedikit mengenai pencemaran tanah. Oke, baik, sekarang kita akan melakukan sesi tanya jawab tentang pencemaran tanah kepada para pengunjung di sekitar sini. Menurut Bapak, apa yang menyebabkan terjadinya penumpukan sampah di daerah sekitar? Ya, mungkin di sini ya, kalau di tempat ini mungkin kurangnya ada pengawasan dari pengelola setempat gitu. Jadi kurang adanya perhatian juga dari pengelola setempat, dan juga masyarakat juga membuang sampah seenaknya juga fasilitasnya kurang memadai. Selama berkunjung di sini, apakah Bapak pernah melihat pengunjung membuang sampah sembarangan dan apakah ada pengunjung yang mencegah perbuatan tersebut? Nah, iya, selama saya berkunjung di sini masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, dan juga masih banyak yang tidak peka terhadap
hal itu, jadi diabaikan begitu saja sehingga banyak sampah yang berserakan di mana-mana. Menurut Bapak, apakah Bapak setelah berkunjung di sini melihat petugas kita melakukan pembersihan? Nah, selama saya kesini ya, mungkin beberapa minggu yang lalu juga saya juga masih di sini. Nah, tapi setelah saya berkunjung kembali ke sini, itu tempatnya masih sama gitu, masih banyak sampah dan juga mungkin dari bagian kebersihannya tidak ada gitu. Jadi ya kesimpulannya mungkin di sini nggak ada kebersihan, bagian kebersihannya nggak ada. Menurut Bapak, apakah tindakan yang dapat diambil untuk mengurangi pencemaran tanah demi kenyamanan penduduk? Nah, jadi kalau misalkan pengurangan seperti itu ya saya meminta kepada masyarakat mungkin kalau misalkan membawa makanan dan juga menghabiskan makanan di tempat ini, itu sampahnya kalau bisa dibawa lagi, jangan dibuang di tempat sembarangan ya. Menurut Bapak, apa dampak negatif dari pencemaran tanah? Nah, kalau dampak dari pencemaran itu sih nantinya kalau seperti biasanya ya, kalau misalkan melibatkan banjir dan juga tempatnya tidak indah gitu, dilihatnya pemandangannya juga Baiklah, hanya itu yang dapat kami liput. Pesan saya, semoga para warga di sini dapat menjaga lingkungannya. Sekian dari kami. Terima kasih.